Hai teman-teman, perkenalkan saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda NIM 23024134. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System. Sebelum kita masuk pada Decision Support System, kita harus mengetahui apa itu Manajemen Support System. Manajemen Support System adalah kumpulan sistem yang dirancang untuk membantu manajer dan eksekutif dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, sistem-sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis data dan memberikan wawasan yang relevan. Nah, di sini ada jenis-jenis manajemen support system. Yang pertama ada decision support system yang akan kita bahas sebentar. Lalu ada group support system, executive information system, expert system, artificial neural networks, dan hybrid support system. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Yang pertama ada teknologi dan informasi. Peningkatan teknologi dan informasi menghasilkan lebih banyak alternatif dan pilihan. Lalu ada kompetisi dan pasar internasional. Meningkatnya persaingan dan globalisasi pasar menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar. Lalu ada stabilitas politik dan intervensi pemerintah. Faktor-faktor ini bisa menurun atau meningkat yang turut menambah ketidakpastian. Nah, kecepatan perubahan yang luar biasa besarnya membuat pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Manajer harus lebih canggih dan mampu menggunakan alat serta teknik baru yang terus berkembang. Nah, sekarang kita masuk pada Decision Support System. DSS adalah suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Ini adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur untuk memproses data dan pertimbangan sehingga membantu manajer dalam membuat keputusan. Nah, di sini ada syarat-syarat DSS, yaitu sederhana, robust, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Sini ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence adalah fase awal di mana Anda mencari kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Lalu ada design. Nah, fase ini melibatkan penemuan, pengembangan, dan analisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan yang terakhir ada choice. Ini adalah fase di mana Anda memilih satu alternatif terbaik dari semua pilihan yang tersedia. Nah, lalu ada dukungan DSS untuk berbagai masalah. Yang pertama, terstruktur. Permasalahan rutin dan berulang yang memiliki solusi standar yang sudah ada. Yang kedua, tak terstruktur. Ini permasalahan yang kabur dan kompleks di mana tidak ada solusi yang langsung tersedia. Dan yang ketiga, semi-terstruktur. Keputusan yang memiliki beberapa elemen terstruktur namun tidak semua fasenya. Nah, fokusnya, DSS sangat efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama pada situasi semi-terstruktur dan tidak terstruktur, dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Lalu, di sini ada karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, fitur utama DSS, yaitu ada dukungan komprehensif, yang menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan pada situasi semi-terstruktur dan tak terstruktur. Lalu ada berbagai level manajerial. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, dari pimpinan puncak hingga manajer lapangan. Lalu ada individu dan grup. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Lalu ada keputusan berurutan, mendukung berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Lalu ada dukungan penuh proses keputusan. Nah, ini mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice yang tadi kita sudah bahas. Lalu, di sini ada kemampuan unggul DSS. Yang pertama, adaptabilitas, yaitu DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Lalu, DSS mudah digunakan. Lalu, berfokus pada efektivitas. DSS berusaha untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, yaitu akurasi, jangka waktu, dan kualitas. Lebih dari efisiensi yang bisa diperoleh atau dalam kurung biaya. Nah, kontrol manusia. DSS sebagai pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada evolusi dan pembelajaran, yaitu mengarah pada pembelajaran. Pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Lalu ada komponen pengetahuan. Dalam tingkat lanjut, DSS dilengkapi dengan komponen atau knowledge,
yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Lalu yang terakhir ada penggunaan model. Biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis keputusan. Lalu, keunggulan kompetitif dengan DSS, yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, lalu respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-berubah, dan mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Lalu ada pandangan dan pembelajaran baru, yaitu bisa meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, dapat meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Lalu yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Nah, kita masuk pada komponen-komponen DSS. Yang pertama, data management. Mencangkup database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Lalu ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analisis. Lalu, communication atau dialog. Pengguna dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Lalu, knowledge management. Ini opsional. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, kesimpulannya, DSS adalah alat yang sangat berharga dalam dunia modern yang dinamis. Dengan menggabungkan data, model analitis, dan kemampuan manusia, DSS memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efektif. Ini adalah investasi penting dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian bisnis. Sekian, semoga videonya membantu. Bye-bye!